Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Yo semuanya, halo apa kabar? Selamat datang, gue ucapin buat pendengar-pendengar baru gue atau mungkin pendengar-pendengar lama gue dari episode-episode sebelumnya di Autotune Story. Nah, kali ini episode yang ke-6 adalah episode yang sangat spesial. Karena kenapa? Karena episode kali ini di-request oleh salah satu pendengar Autotune Story dari @WilliamNR. Dia bilang gini, Min, request cerita tentang cabai-cabean di sekolah dong. Nah, FYI, William NR ini adalah temen gua di SMK gua yang dulu. And kenapa gua pengen banget atau bahas tentang cabai-cabean ini? Ya karena fenomena cabai-cabean di sekolah ini adalah fenomena yang paling dekat dengan kehidupan bermasyarakat. Dan buat pendengar-pendengar Autotune Story yang lain, kalian juga bisa kok kasih gua ide atau saran-saran buat next episode di Over Autotune. Kalian DM di sana. And kalau ada yang ide-ide yang menarik, gua bakal jadiin tema di next episode. Dan mungkin buat kalian yang punya pengalaman sekolah yang menarik, kalian juga bisa DM di Over Autotune. Karena kalau ada pengalaman sekolah yang menarik, gua pasti bakal bacain di next episode juga. Alright, let's start story kali ini. Gua pengen mengawali story kali ini dengan pengertian cabai-cabean agar kalian juga paham arti dan maksud kenapa gua pengen banget bahas cabai-cabean kali ini. Pengertian cabai-cabai secara global. Ini menurut Wikipedia. Cabai-cabean adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gadis remaja yang mulai merintis bisnis prostitusi. Awalnya istilah ini sebutan untuk perempuan remaja yang menjadi bahan taruhan di arena balap liar. Dalam tanda kutip cabe, balapan yang sudah sering berhubungan seksual memilih untuk menjual dirinya. Nah, karena gua cuma bahas fenomena di sekolah, jadi gua gak akan bahas sampai jauh banget ke bisnis prostitusian ini. Karena kenapa? Ya karena menurut gua cabai-cabai di usia remaja tuh kayak kurang, tuh gak lu? Kurang banget. Kayak usia anak SMP atau mungkin SMK, masa depan lu tuh masih cerah banget. Usia lu tuh masih belia, kayak lu masih bisa main dulu sama teman-teman lu. Lu masih bisa kayak ngapain gitu sama teman-teman lu, nggak harus jadi cabai-cabai itu kayak buang-buang waktu lu, tau nggak? Lu kurang banget sih kalau manggil cabai-cabean. Nah, kebanyakan orang berpikir cabai-cabai ini berasal dari sekolah-sekolah negeri. Padahal faktanya cabai-cabai itu juga ada di sekolah-sekolah swasta. Even sekolah internasional pun ada yang namanya cabai-cabean ini. Gua nggak bohong men. Kalian boleh cek di sekolah-sekolah internasional. Pasti ada kayak nyempil 1 atau 2 orang yang jadi cabai-cabean di sekolahan mereka. Nah, mungkin kebanyakan orang tuh kayak bingung. Kenapa sih mereka mau ngelakuin hal atau menjadi seorang cabai-cabean ini? Menurut opini gue ya karena gaya hidup. Apalagi selain gaya hidup mereka yang salah. Nah, sebenarnya gaya hidup itu nggak salah, men. Tapi kalau lu masuk gaya hidup yang salah, ya lu bakal hancur juga ujung-ujungnya. Dan cabai-cabean ini kayak gengsi sama circle pertemanan mereka gitu loh. Kayak teman mereka rata-rata orang kaya dan mereka gengsi gitu loh. Mereka nggak mampu beli barang-barang branded seperti teman-teman mereka. And akhirnya ya mereka ngerendahin diri mereka menjadi seorang cabai-cabean agar bisa mendapatkan uang untuk membeli barang-barang branded agar setara dengan teman-teman mereka.
Nah, dan faktor yang lain adalah rata-rata nih secara finansial cabai-cabai ini sangatlah kurang, benar-benar kurang banget. Jadi tuh mereka tuh kayak halu. Mereka tuh kayak halu, kayak berandai-andai mereka tuh orang kaya padahal ya lu nggak ada apa-apanya gitu, lo tuh kurang. Dan mereka tuh kayak menipu diri sendiri. Tuh kalau menipu diri sendiri tuh kayak eh, mengadakan yang sebenarnya tidak ada. Jadi mereka tuh kayak memaksakan suatu hal atau mungkin orang tua mereka untuk eh, mencukupi kebutuhan atau lifestyle mereka agar sama seperti teman-teman sepergaulan mereka yang rata-rata orang kaya atau mungkin orang-orang hedon. And kembali lagi ke sekolah gua. Nah, sekolah gua ini ada cabai-cabean men, tuh pasti ada. Dan setelah gua survei-survei, rata-rata yang menjadi cabai-cabai ini memiliki otak yang sangat licik atau bisa dibilang otak mafia. Karena kenapa? Karena mereka nih harus memikirkan trik atau jalan-jalan pintas agar bisa mendapatkan uang untuk mencukupi gaya hidup mereka. Nah, setelah gua telaah dengan seksama, ini adalah salah satu trik yang mungkin paling lumrah terjadi di percabai-cabean duniawi, yaitu adalah menjalin hubungan tanpa status dengan cowok-cowok yang kaya raya. Dan mungkin cowok kaya raya ini duitnya pun ya masih dari duit orang tuanya apalagi gitu loh. Jadi mereka tuh kayak kemana-kemana naik mobil, kemana-kemana pergi restoran mahal, ya palingan juga duit dari orang tuanya. Dan si cowok kaya raya ini juga membelanjakan si cabai-cabai ini ya pakai duit orang tuanya, mungkin mereka diem-diem make gitu loh. And menurut gua ya menurut gua secara pribadi nih, si cowok kaya raya ini bego. Kenapa gua bisa bilang dia bego? Karena si cowok kaya raya ini dengan diiming-imingi kata sayang dari si cabai-cabai ini, mereka rela keluarin uang yang nggak sedikit gitu loh, banyak. Karena barang-barang brand itu harganya mahal-mahal untuk mencukupi si cabai-cabai ini untuk membeli barang-barang branded yang si cabai-cabai ini inginkan. Akhirnya secara tidak langsung si cowok kaya raya ini diporotin lah oleh si cabai-cabai ini. Kebanyakan mereka atau si cabai-cabai ini menjalin hubungan tanpa status dengan cowok kaya raya ini untuk mencukupi lifestyle mereka seperti gue bilang. Dan ini adalah salah satu faktor kenapa mereka mau jadi cabai-cabean. Insta story. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa dibilang bisa membuat lu jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Karena kenapa? Ya karena Insta story itu kayak lu show off gitu loh ke teman-teman lu, kayak lu lagi makan di restoran mahal, lu lagi belanja barang-barang branded, dan kayak si cabai-cabai atau cewek ini kayak bumerang barang belanjaannya gitu. Dan mungkin mereka sengaja nggak nunjukin si cowok yang mereka lagi porotin ini. Dan tanpa disadari, terkadang mereka tuh kayak nggak sengaja bumerang barang belanjaan mereka. Atau mungkin lagi foto makanan di restoran mahal, tapi ada si cowok yang lagi mereka porotin ini. Terus mereka kayak so ide atau so ide nempelin stiker, kayak stiker apa gitu, stiker monyet kayak ke muka cowoknya agar identitas si cowoknya ini tuh nggak kelihatan gitu loh. Karena kenapa? Ya apalagi agar hubungan dia sama cowok-cowok yang lain tuh nggak ke apa ya, kayak nggak keganggu gitu loh, nggak keganggu. Mungkin pas cowok-cowoknya yang lain lihat Insta story itu kayak nanya, itu siapa sih? Pasti si cewek ini juga bakalan bohong lagi gitu, karena emang dari awal kehidupan mereka emang ya bohong terus sampai kapanpun. Mereka bakal bilang kayak keluarganya atau mungkin sepupu atau mungkin abang-abangan yang ya you know lah maksud gua apaan.
Nah, back lagi ke sekolah gua, ternyata si cabe-cabe itu kurang men, dia tuh pengen lebih gitu. Mereka tuh kayak merasa kurang udah show off di instastory, akhirnya mereka show off di real life juga, yaitu di sekolah men. Jadi mereka tuh kayak datang sekolah pakai jam yang mahal, tas yang bagus, atau mungkin gelang, yang sampai anak-anak di sekolahan tuh juga pada bingung, kok bisa sih dia bisa beli barang-barang mahal kayak gitu. Dan setiap kali ada orang yang nanya kenapa dia bisa beli barang mahal seperti itu, ya jawabannya bohong lagi gitu loh. Kayak, ini hadiah dari orang tuaku habis liburan di luar negeri. Ya padahal ya lu habis hasil morotin duit orang lain gitu, ya lu emang kurang ya kurang aja gitu loh. Kayak lu bego sih mau bohongin orang demi lifestyle tai lo itu. Kayak bener-bener eh, gue emosi sendiri ngomongin kayak gini nih. And ternyata setelah gua telaah lagi, rata-rata nih ya, rata-rata nggak semua, gua tekankan lagi di sini, rata-rata cabai-cabai ini memiliki kemampuan otak yang bisa dibilang kurang. Karena kenapa? Karena di circle pertemanan gua yang dulu itu ada cabai-cabean ini masuk ke circle pertemanan gua. Namun setelah terjadi suatu peristiwa, akhirnya gue buang semua teman-teman yang menurut gue cuma datang pas susah doang gitu loh. And menurut gue si cabai-cabai ini membangun circle pertemanan dengan orang-orang pintar di kelas yang rata-rata introvert. Dan mereka itu rata-rata tuh datang ke teman-teman yang pintar ini ya apalagi men, minta jawaban. Ya itu, apalagi minta jawaban men. Kayak misalnya ulangan rata-rata nilainya 10, 5. Tapi sekali tugas bisa dapat 190. Kan itu kan rada aneh gitu loh. Rada kayak gak masuk akal gitu. Kok bisa seperti itu? And sampai suatu ketika teman baik gua, sahabat karib gua, masuk jebakan Batman anjing. Dia kemakan rasa atau kata-kata sayang cinta dari si cabe-caben ini. Men, gue langsung dah kaget, sekaget-kagetnya. Kayak, lu ngapain mau sama dia, nyet? Dia tuh cuma manfaatin lo doang. Gue bilang gitu ke dia kan. Terus teman gue bilang, kagak nyet, dia tuh sayang sama gue. Terus gue langsung bilang lagi ke dia, bego, lo tuh cuma dimanfaatin doang, monyet. Dia tuh gak sayang sama lo. Terus teman-teman gue yang lain yang udah gedek banget sama dia nih juga pada dukung gue. Mereka bilang, iya nying, dia tuh cuma manfaatin lo doang. Lo tuh cuma jadi sumber kunci jawaban buat tugas-tugasnya doang men. Lo nggak tahu kan beberapa mantan dia tuh rata-rata memiliki alasan yang sama untuk kayak nyudahin hubungan karena si cewek ini cuma manfaatin cowok-cowok doang. Namun temen gue nggak mau ngedengerin penjelasan gue sama anak-anak sampai kejadian itu pun terjadi. Si temen gue yang bego ini nyadar karena dia cuma dimanfaatin doang, dibilang ke gue kayak gini, nyet, ternyata lo bener selama ini, dia cuma manfaatin gue doang. Sorry, gue udah nggak pernah dengerin kata-kata lo lagi. Gue bilang ke gini ke dia, makanya orang ngomong tuh dengerin jing, gak percayaan banget sih jadi orang, akhirnya kena sendiri kan lu. Dan menurut gua kayak menjadi seorang cabai-caben itu bukanlah passion, karena itu cuma buat mencukupi lifestyle atau gaya hidup mereka gitu loh. Kayak mungkin yang dengerin Autotune Story kali ini tuh baru mau atau mungkin mempunyai pemikiran-pemikiran untuk menjadi seorang
cabe-cabean. Gua mohon, gua minta tolong jangan pernah menjadi cabe-cabean sebelum kalian menyesal seumur hidup. And di sini gua juga nggak bermaksud untuk ngerendahin yang namanya cabe-cabean. Gua nggak ada masalah sama namanya cabe-cabean, itu urusan lu. Yang mau jadi cabe-cabean ya udah gitu loh. Gua nggak ada cari masalah sama lu. Di sini gua pure, gua real, cuma pengen ngeceritain pengalaman sekolah gua tentang fenomena cabe-cabean ini. And mungkin yang dengerin auto tune story ini adalah cabe-cabean yang bakal bilang, itu kan urusan kami, mungkin hidup kami ya gini aja, itu kan bukan urusan lo. Ya gue cuma bisa bilang, ya itu terserah lo, itu urusan lo. Memang gue di sini cuma sebagai manusia biasa, cuma pengen ngingatin lu, kayak lu mending berhenti sebelum lu nyesal pas lu sadar kalau jadi cabe-cabean itu ya nggak baik buat kehidupan lu nanti. Dan menurut gua segitu aja sih autotune story kali ini. Sebelum gua makin agak riuh ngomongnya ini tentang cabe-cabean ini, karena benar-benar gua gedek banget sama nama cabe-cabean ini. Oke, sekian autotune story kali ini. Mungkin kalian punya ide atau saran-saran buat next episode, kalian boleh DM di Over Autotune. See you guys on the next autotune story. Bye bye. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit.